Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Lidah dan Ludah. Lidah dan Ludah. Firman Tuhan terambil di dalam Yesaya pasal kedua ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, lidah dan ludah adalah berkat Tuhan yang ada di dalam tubuh kami. Ludah punya fungsi yang demikian luar biasa untuk menolong kami mendapatkan makanan, mengunyahnya, dan kemudian punya fungsi-fungsi lain. Lidah pun punya fungsi yang sangat luar biasa untuk pengecap, mengunyah, menelan, dan juga untuk berkomunikasi. Gambaran ini adalah berbicara tentang setiap berkat yang Allah berikan kepada kami. Pada akhirnya adalah untuk memuliakan Allah dan bukan untuk menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 17. Ini ayat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Tuhan memberikan kepada kita berkat. Jangan dipakai untuk kemudian melukai orang lain, menyombongkan diri, dan bersikap angkuh. Namun engkau pakai untuk memuliakan Allah. Apa itu fungsi ludah? Ludah itu menghasilkan air liur untuk melumasi mulut supaya tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Itu adalah ludah atau air liur. Adanya itu di masing-masing pipi di bawah lidah dan di bawah rahang. Dan satu hari itu air liur atau ludah itu menghasilkan 2-4 liter dari dirimu sendiri. Fungsinya itu sangat luar biasa. Apa itu fungsi lidah? Lidah itu untuk mengecap. Kita bisa merasakan asin, manis, gurih, dan segala sesuatu yang luar biasa untuk mengunyah dan menelan, dan juga untuk berkomunikasi. Pada saat saya membuat layanan audio Sahabat Seperjalanan, saya sedang menggunakan lidah. Lidah dan ludah adalah bagian berkat Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak ada ludah, Anda akan mengalami satu penyakit. Namanya serostomia. Bagi kedokteran silakan Anda boleh menjelaskan. Serostomia itu tatkala tidak ada air liur atau ludah, maka mulut kita akan kering dan akan terjadi infeksi dan sulit menelan, sulit makan. Apa itu lidah? Sudah kita tahu fungsinya. Namun jikalau lidah dan ludah yang merupakan berkat Allah untuk menyombongkan diri, dua-duanya adalah sarana yang bisa menyombongkan diri. Misalkan melihat orang miskin kita meludah, kita mencibir. Ada sahabat seperjalanan yang punya pengalaman diludah mukanya oleh orang lain. Saya sendiri belum pernah mengalaminya. Tapi bagi orang yang pernah mengalaminya, itu sangat menyakitkan. Sebuah penghinaan yang begitu dalam. Dan itu menusuk sekali dan akan teringat sampai kita mati. Sahabat seperjalanan, ludah dipakai buat untuk menghina. Bukan untuk kemudian merendahkan orang lain. Lidah dipakai bukan untuk bergunjing, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memamerkan segala berkat yang ada pada dirimu sehingga orang lain itu direndahkan dalam rangka engkau meningkatkan dirimu, mengangkat derajatmu. Namun itu adalah secara salah. Firman Tuhan berkata orang yang sombong, orang yang angkuh dikatakan apa? Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Tuhan akan menundukkan orang sombong dan Tuhan akan merendahkan orang yang angkuh. Setiap berkat yang ada pada diri kita, jangan itu kita pakai secara salah. Lidah, pakailah untuk memuliakan Allah, pakailah untuk menghibur, pakailah untuk menguatkan orang lain. Bukan bergunjing, bukan merendahkan, bukan menghina, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengoreksi orang lain. Sementara dirimu tidak pernah belajar bagaimana menjadi lebih baik. Ludah yang dipakai untuk adalah bagian-bagian yang sangat penting untuk seluruh proses air liur itu untuk melumasi mulut supaya tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, membantu pencernaan makanan. Dan
Ludah itu atau air liur mengandung lendir, mengandung protein, mengandung mineral, mengandung enzim yang disebut dengan amilase. Jadi Allah menciptakan semua yang ada pada kita. Pada dasarnya adalah itu berkat Allah yang engkau boleh nikmati dan engkau pakai untuk kemuliaan Allah. Jangan meludah orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Mungkin sahabat seperjalanan berkata, aku tidak pernah meludahi orang lain. Namun, tatkala engkau bersikap merendahkan orang lain, dan Alkitab berkata, jikalau engkau menghina dan engkau tidak melayani salah seorang yang paling hina dari yang kecil ini, maka engkau sedang tidak melayani aku. Namun waktu engkau melayani orang yang paling kecil ini, maka engkau sedang melayani aku. Itu yang di dalam Matius pasal ke-25. Orang yang tidak berpakaian, yang dipenjara, orang yang kelapar, orang yang membutuhkan kunjungan kita ya. Orang yang di dalam kondisi yang terpuruk, terpojok, tersudutkan. Mereka adalah gambaran diri Kristus yang kita harus hormati. Sebab mereka adalah ciptaan Allah. Jadi sewaktu kita berupaya untuk merendahkan orang lain dengan cara apapun juga. Karena sikap sombong dan sikap angkuhmu, engkau akan direndahkan oleh Allah. Dan engkau juga akan ditundukkan oleh Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita melihat saudara-saudara, ada orang-orang yang menyombongkan diri karena memamerkan sesuatu yang ada pada dirinya. Mungkin itu sepatu, mungkin tas mahal, mungkin mobilmu, mungkin motormu, mungkin rumahmu ada kolam renang, atau ada apa lagi. Ada lelaki yang kemudian memakai cincin, di 10 jari tangannya itu ada cincin mahal. Ban pinggangnya ban pinggang mahal. Bahwa berkat Allah itu bukan untuk dipamerkan. Bahwa berkat Allah itu bukan membuat engkau sombong dan angkuh. Namun itu engkau memuji Allah untuk berkat yang ada pada dirimu. Dan berkat Allah yang dititipkan kepada dirimu adalah dipakai untuk kemuliaan Allah. Engkau pakai untuk memuliakan Allah. Digunakan dengan baik untuk menjadi berkat. Membagikan sebagian yang engkau miliki. Baik pengetahuanmu, baik pengalamanmu, baik materimu, baik finansialmu, baik kendaraanmu, atau apapun juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Saya punya 4 motor karena anak-anak saya sudah pada besar, tidak lagi pakai motor. 2 anak laki, yang satu yang saya pakai, yang satu untuk membantu. Tatkala istri saya berkata mau dijual atau tidak, saya katakan tidak perlu dijual. Tidak perlu dijual. 4 motor itu kemudian saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan saya? Ya Tuhan akhirnya kirimkan. Tiba-tiba ada seorang jemaat yang mengirimkan motor ke rumah. Motor yang jauh lebih baik daripada 4 tersebut. Jauh yang lebih baik. Dan motor itu yang saya pakai kemudian dibawa ke Solo. Hari ini saudara-saudara, sahabat seperjalanan, saya ada di Hotel Brother di Solo Baru. Rekaman ini dibuat. Waktu saya bisa mengendarai motor, waktu saya bisa memandang ke depan dengan jelas, waktu saya kemudian bisa mengendarai dengan seimbang dan sampai kemudian ke Solo, Bandung Solo dengan selamat. Itu adalah berkat Allah. Saya hadir di sini untuk menolong satu keluarga untuk memberikan konseling dan juga ada satu perusahaan yang perlu dibantu di bagian HRD-nya untuk menganalisa tanda tangan pegawai-pegawai yang ada di sana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lidah dan ludah adalah berkat Allah. Gambaran daripada berkat yang ada pada diri kita. Jangan disalahgunakan. Jangan meludahi orang lain. Jangan memakai lidahmu untuk merendahkan orang lain. Namun untuk memuliakan Allah. Dan Tuhan berkata, apa yang ada pada diri kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Dan kita adalah debu. Kita adalah rumput, kita adalah manusia yang tidak berguna. Namun Tuhan angkat dengan anugerahnya. Sewaktu Tuhan memberikan engkau berkat, pakailah berkat dengan benar. Jangan untuk merendahkan orang lain, jangan untuk menjadi kesombongan, jangan untuk menjadi keangkuhan. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Yesaya pasal 2 ayat 17. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah.
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Pakailah berkat Tuhan secara benar untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan dirimu sendiri. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.